Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with Mr. Dani. Di video kali ini Mr. ingin membahas soal TOEIC. Seperti yang kita ketahui, soal TOEIC itu kan ada 7 part. Di video kali ini Mr. ingin membahas part 5 berupa incomplete sentence. Baik, tanpa basa-basi, Mr. ingin berbagi bagaimana sih cara menjawab soal TOEIC berupa incomplete sentence dengan cepat dan mudah. Kalau biasanya Mr. melihat soal TOEIC itu, hal pertama yang Mr. lakukan adalah melihat pilihan ABCD. Pilihan ABCD, di sini kita bisa lihat dia berupa verb. Artinya kata kerja. Baik, sudah itu yang pertama yang Mr. lakukan. Hal yang kedua yang Mr. lakukan adalah mencoba melihat kata sebelum titik-titik atau setelahnya. Nah, itu. Kata sebelum titik-titik, Mr. dapatkan kuncinya. Ini. Ada kata are. Nah, rumusnya adalah setelah are itu, jika dia di sini harus verb atau kata kerja, maka verb yang harus mengikutinya adalah verb 3. Atau yang kedua, dia bisa verb plus ing. Ya, cukup 2 ini saja syaratnya secara grammar. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa menyimpulkan yang A salah, tidak sesuai ya, tidak ada yang pilihan ini. Kemudian yang B juga salah, ya enggak? Nah, jadi seperti itu. A, B sudah salah, sudah terlempar dia. Sekarang yang C secara aturan grammar dia benar. Yang D juga benar secara aturan grammar. Nah, terus gimana nih Mister kalau ada seperti ini soalnya? Bagaimana cara memilihnya? Apakah C dan D itu kedua-duanya benar? Tidak. Ada hal yang selanjutnya yang kita harus lakukan. Hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pahami maknanya. Nah, pahami makna kalimatnya. Oke, pahami makna kalimatnya. Kenapa? Dengan kita memahami makna kalimatnya, kita nanti akan mengetahui, oh, kata yang ini nih yang cocok. Sekarang kita coba perhatikan. Children who are 2 years old, nih, anak-anak yang umurnya 2 tahun, and younger, dan yang lebih muda, are titik-titik free of charge. Ini kata kuncinya nih, free of charge, gratis. Nah, gratis untuk apa? To most concerts and film. Ya, pokoknya nonton konser dan film lah. Nah, berarti anak-anak yang umurnya 2 tahun atau di bawahnya apa? Kalau are admitting artinya sedang mengakui, sedang memperbolehkan. Kurang pas ya secara arti. Nah, berarti yang benar itu adalah admitted. Admitted itu artinya diperbolehkan atau diizinkan, diberikan hak untuk secara gratis untuk nonton konser dan film. Jadi seperti itu ya. Nah, hal pertama yang Mister lakukan adalah apa tadi? Perhatikan atau fokus pada pilihan ABCD. Hal yang kedua Mister lakukan adalah lihat setelah titik-titik dan sebelum titik-titik. Dan hal yang ketiga, jika ternyata di pilihan grammar ini ternyata masih membingungkan, ada 2 pilihan misalkan yang benar, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah masuk pada hal yang ketiga, yaitu pahami maknanya. Jadi seperti itu teman-teman cara Mister menjawab soal TOEIC-nya. Sekarang soal 102. Kita perhatikan pilihan ABCD. Langkah pertama Mister adalah melihat, oh, di situ ada kata sambung ya. Ada koma di sini. Kemudian titik-titik. Setelah titik-titik itu ada manajemen and employees. Oke. Manajemen dan pegawai. Oke. Kata kuncinya di sini adalah N. Kalau ada N, maka di titik-titik ini harus menggunakan both. Nah, both management and employees were satisfied. Oke. Kedua itu maksudnya siapa? Yaitu manajemen dan juga pegawai satisfied.
artinya puas. Nah, jadi seperti itu. Kalau also nggak mungkin ya, juga. Either juga tidak mungkin. Kalau either itu pasangannya adalah or, ya kan? Nah, seandainya di sini or, berarti di sini ini jawabannya seandainya or. Tapi karena and, maka pasangannya di sini adalah both. Oke. Kalau to sama, artinya juga. Berarti ini juga salah. Jadi yang benar itu adalah A. Jadi seperti itu. Lanjut, kita ke soal 103. Hal yang pertama yang Mister lakukan, lihat ABCD-nya secara sekilas. Di sana dari akar kata decide, ya kan? Decided, kata kerja dan seterusnya. Oke, sudah dapat nih pilihannya. Dia bermacam-macam. Decided itu kan bisa verb 3 atau verb 2. Deciding itu bisa verb ing. Decision ada ion berarti noun. Oke, decidedly kata keterangan atau adverb. Oke, sudah. Nah, kalau kalian pengen belajar tentang bagaimana sih bisa menganalisa decided, deciding, decision, sama decidedly, jenis katanya itu apa, kalian bisa menonton video Mister sebelum-sebelumnya. Mister sudah membahas itu. Oke, ini yang pertama yang Mister lakukan tadi. Yang kedua yang Mister lakukan adalah lihat kata sebelum titik-titik dan juga setelah titik-titik. Nah, ada kata kunci nih setelah titik, sebelum titik-titik. Ada kata have. Have itu kalau dia berartikan telah, dia harus diikuti oleh verb 3. Tetapi kalau dia berartikan mempunyai, maka dia harus diikuti oleh noun. Oke? Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita coba perhatikan. Decided. Oke, verb 3 masih memungkinkan. Deciding. Berarti ini sudah tidak memungkinkan. Verb ing tidak dibutuhkan ya. Decision, noun, oke, masih memungkinkan. Decidedly tidak bisa juga. Nah, tuh. Sekarang kita coba lihat secara makna. Although, meskipun we have. Nah, meskipun kami telah. Apa? Nah, di sini dia bermakna telah ya. Meskipun kami mempunyai, tidak. Nggak mungkin ya. Berarti kita menggunakan yang ini nih. Meskipun kami telah, kata kerja ketiga, yaitu A. Meskipun kami telah memutuskan not to offer you a position, meskipun kami telah memutuskan untuk tidak menawarkan Anda sebuah posisi at this time, pada sekarang ini atau sekarang ini, we will keep your resume on file for future openings. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menjawabnya. Langkah pertama, Mister ulangi atau Mister simpulkan adalah melihat pilihan ABCD. Langkah kedua adalah perhatikan kata sebelum titik-titik atau setelah titik-titik. Karena itu bisa menjadi alternatif untuk mengeliminasi pilihan ABCD. Kalau ternyata belum bisa juga, maka kita harus memahaminya berdasarkan makna. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu tadi pembahasan Mister tentang 3 soal TOEIC berupa incomplete sentence. Untuk soal berikutnya, Mister akan bahas di video yang akan datang, insya Allah. Nah, semoga kalian bisa paham dan bisa dipraktekkan. Dan pesan dari Mister adalah, keep practicing because practice makes perfect. Tidak usah terlalu banyak yang dibahas, yang penting sedikit tapi paham, daripada banyak tapi ternyata ujung-ujungnya nggak paham. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, see you again for the next video and bye-bye for now.